Shalom para penonton tanya jawab semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membagikan sebuah video tentang tanya jawab Alkitab. Semoga video ini dapat memberikan kita pengetahuan serta edukasi dan jangan lupa untuk memberikan like, subscribe dan komen untuk channel ini ya. Terima kasih. Di video kali ini akan kita ikuti bersama ada penjelasan dari Pastor Paul Sang mengenai sebuah pertanyaan dari seseorang yang bernama Pakaian. Dan bahasan kali ini bisa dibilang menarik karena yang ditanyakan adalah apakah bentuk bangunan rumah bisa berpengaruh pada nasib atau rezeki seseorang? Mari kita simak bersama-sama videonya. Pakaian, silakan Pakaian. Pakaian. Ya, shalom Pak. Halo Pakaian. Semua. Ini bertolak dari judul yang Bapak tulis. Mantra tolak bala. Waspada muslihat lawan. Kemudian nasib Anda di tahun 2024. Kalau melihat ini agak sama nanti pertanyaan saya dengan Pak Iden. Kalau bilang nasib anak itu, nasib menurut pikiran saya kan berkaitan dengan penghasilan, berkaitan dengan rezeki. Pertanyaan saya, mungkin ini tidak pantas ditanyakan oleh orang Kristen atau pantas, saya tidak tahu. Begini Pak, apakah nasib atau rezeki itu dipengaruhi oleh bangunan rumah kita Pak? Seperti saya, ke depan rumah saya itu ada 2 pintu. Kemudian teman-teman lain, teman yang tidak Kristen, pernah memperhatikan kenapa 2 pintu di depan. Lalu lama-lama saya berpikir, apakah 2 pintu ini menyebabkan penghasilan saya tidak begitu lancar? Rezeki saya seret. Begitu akhirnya saya berpikir, walaupun saya sudah Kristen, sudah percaya Yesus. Jadi berhubung kita bicara sekarang ini tentang nasib, apakah bentuk bangunan rumah ini mempengaruhi juga penghasilan kita? Yang terutama yang saya alami, saya membuat pintu di depan, dua pintu maksudnya. Itu Pak. Apakah ini pantas ditanyakan oleh orang percaya? Begitu Pak. Kalau dipikir ya jadi, kalau nggak dipikir nggak jadi Pak. Kalau dipikir jadi beneran. Kalau nggak dipikir nggak jadi Pak. Dari dulu saya tidak. Caranya gimana nih Pak untuk mensiasati itu Pak? Rumahnya buat persekutuan doa Pak. Ya? Buat persekutuan doa rumahnya. Iya, rumah biasa, rumah penduduk begini. Iya, ruangannya Pak. Cara ngakalinnya, rumahnya pakainya itu buat persekutuan doa. Oh, gitu. Nangkep nggak? Iya. Udah buat persekutuan doa itu nanti lenyap sendiri itu. Ada juga pikiran saya, tutup saja ini nanti 1 pintu, kita bikin 1 pintu saja di depan. Akhirnya juga ada pikiran begitu. Dulu bikinnya 2 pintu, kenapa Pak? Rumah kok 2 pintunya 2, aneh. Jadi sudah tukangnya bikin 2 pintu. Aneh. Lalu saya tidak berpikir apa-apa, tapi setelah
ada orang-orang lain singgah itu, orang di luar kepercayaan mengatakan, kenapa 2 pintu? Lalu lama-lama saya berpikir, oh, kita tutup saja nanti 1 pintu. Iya, rumah 2 pintu mana enak ngaturnya, Pak. Ya, Ngaturnya juga susah, ngatur ruangannya. ya bisa Rumah 2 juga. pintu, ngatur ruangannya juga susah, Pak. Kayak warung. Ya, Warung gitu. pintunya harus 2. Gereja pintunya harus 2. Makanya bilang bikin buat persekutuan doa aja rumahnya, Pak. Yang kebanyakan kan di depan 1, di samping 1 pintu, begitu. Iya, di belakang. Ya, belakang 1. atau samping lah. Nah, ini ngapain pintu depan rumah 2 aja juga bingung. Baru saya begitu setelah mengalami, ya termasuk saya kan memelihara ayam, lalu terakhir ini menjelang Natal panennya tidak ada upahnya gitu. Tapi teman-teman juga yang memelihara ayam juga tidak mendapat upahnya sama-sama. Pertanyaan saya, apakah itu berpengaruh dengan penghasilan, Pak? Enggak, Dengan rezeki? bukan, Pak ya. Jadi gini, kita kerja, saya jadi office boy, atau saya jadi direktur, itu tidak mempengaruhi berkat saya. Oh iya. Itu ilusi, Pak. Ya, saya jadi direktur, gajinya 50 juta. Saya jadi office boy, gajinya 5 juta, misalnya kan. Misalnya, itu tidak mempengaruhi berkat. Yang 5 juta maupun yang 50 juta sama-sama makan nasi sehari 3 kali. Ya kan? Yang 5 juta naik mobil, angkot. Yang 50 juta naik mobil, mobilnya sendiri. Tapi apa bedanya mobilnya sendiri sama mobil angkot? Ya kan? Nggak beda. Sebetulnya nggak beda. Karena naik mobil sendiri, wah privasi ya, tapi kan kamu nggak ketemu teman. Kalau naik angkot kan rame-rame, kita bisa ngobrol, kita berinteraksi dengan orang, lebih banyak, lebih rugi naik mobil sendiri daripada naik angkot. Tapi kalau naik angkot kecopetan, Pak, ya makanya jangan bawa dompet. Jangan bawa dompet di sini, jangan banyak-banyak. Gitu loh, ya. Jadi yang naik mobil sendiri tidak lebih baik, yang naik angkot tidak lebih buruk. Ya kan? Jadi jangan buat patokan, Pak. Oh, Pak, ini ayamnya nih hasilnya. Pak, masih kuat makan kan? Masih bisa makan kan? Masih bisa beli pakaian, masih ada rumah. Ya kan? Sehat badannya. Yang gajinya 50 juta sudah pakai infus, sudah pakai ring, sudah pakai segala macam. Pakaian masih sehat, masih nyangkul, masih galak, ya kan? Berkat Tuhan. Berkat Tuhan kan? Jadi yang diberkati yang mana? Yang nyangkul apa yang jadi direktur? Yang nyangkul lah. Yang jadi direktur kudu fitness ya. Yang nyangkul nggak perlu fitness, sudah sehat tiap hari. Jalan dari rumah ke sawah. Itu nggak, Pak? Itu ilusi, Pak. Dan itu kita harus berani lawan. Nah itu framing tadi ya. Framing. Tadi sisa apa itu pertama tadi? Student ya. Itu framing, Pak. Akhirnya kan Pak kan kepengin ini kan, yang jadi masalah punya utang. Kenapa harus punya utang? Karena pengen punya cicilan mobil, Pak. Nah itulah sial namanya. Udah dikasih enak sama Tuhan, terus kita masih punya utang, misalnya cicilan mobil atau apalah gitu ya, utang yang nggak produktif. Utang, kalau utang buat beli benih, ya itu beda ya. Utang buat modal. Nah, ini utang buat beli mobil kan bodoh. Utang buat beli TV kan bodoh, Pak. Ya kan, ada radio nggak usah beli TV kalau cuma mau dengar berita. Tapi kan untuk melihat yang pengen lihat yang indah-indah, yang lihat indah-indah itu di desa-desa, kita naik di desa, kita di hutan itu lebih indah, lebih sehat. Nah, itulah framing ya, framing dari ilusi sehingga Anda terjebak di dalam kesialan itu tadi, ya. Gitu pakainya ya. Jadi rumahnya
Mau dirubah boleh, nggak dirubah boleh. Tapi jangan dirubah karena masalah sial, Pak. Kalau enggak ya pakai 4 persekutuan doa. Kalau persekutuan doa pintunya 1 juga repot, Pak. Kalau persekutuan doa kan pintunya harus 2 supaya keluar masuk gampang. Gitu, Pak ya. Cuman kalau ada uang diganti saja pintunya 1 saja. Pintunya 2 repot, Bapak. Separuh saja dikasih sekat, Pak. Separuhnya ditutup, udah jadi jendela kan. Itu aja, Pak. Ya, aneh, Pak, pintunya 2 nggak bisa ngatur ruangannya. Bapak jadi susah ngatur ruangannya itu kalau pintunya 2 itu. Jadi nggak indah dalamnya, Pak. Ya. Dan itu nanti bisa ruwet itu, Pak, kalau pintunya 2 itu. Ruwet karena masuk dari sini apa dari sana, kan begitu kan? Pintu yang sini ada yang sana, nanti udah ngunci yang di sini lupa ngunci yang sana, kemalingan nanti. Kalau baca pintu 1 aja, Pak. Ya, jadi nggak bingung. Itu ya, Pak. Kecuali mau buat ibadah, buat persekutuan doa. Ya, itu pintunya bikin 2. Kayak kelenteng, kayak gereja, kan pintunya 2 itu kan. Kelenteng, gereja, pintunya 2. Gitu, malah harus 2. Kalau nggak, ini keluar masuk susah nanti. Gitu. Oke, Pak. Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita saksikan bersama ini, ada sebuah pertanyaan dari Pak Kayan, dan pertanyaan Pak Kayan ini adalah mengenai nasib atau rejeki. Dan inti dari pertanyaannya adalah apakah bentuk bangunan rumah itu berpengaruh pada rejeki atau nasib seseorang, atau biasanya bisa juga disebut dengan Feng Shui, yaitu mengenai tata letak dan bentuk bangunan. Kira-kira begitulah pertanyaannya, dan sebelum bertanya pun Pak Kayan juga bilang apakah pertanyaan dia ini pantas untuk ditanyakan oleh orang Kristen, yang mana orang Kristen itu adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita juga sudah mendengarkan bersama-sama jawaban dan penjelasan dari Pastor Paul Hang seperti apa, dan penjelasan itu kira-kira masuk akal atau tidak. Silahkan para penonton menilai sendiri tentang hal itu. Silahkan tuliskan pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih.